Putri Abdillah Soleha, kelas 5 SDN Galipawarti, Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menuturkan satu cerita yang berjudul Gara-gara Android. Cerita ini berdasarkan buku yang ditulis oleh Ayu Wandari pada tahun 2018 dan dibantu juga oleh ibu guru pembimbing. Namanya Danis. Dia baru kelas 2 SD. Danis mendapatkan Android karena masuk 10 besar di kelasnya. Sekarang hobinya bermain Android. Kesehariannya tidak lepas dari Android. Setiap pulang sekolah, yang pertama paling dicari adalah Android. Sebelum makan, sebelum tidur, yang paling dicarinya hanya Android. Terkadang karena Android, Danis lupa belajar dan lupa mengerjakan tugas sekolah. Seperti sudah kecanduan saja, Danis tidak bisa jauh dari Androidnya. Apalagi kalau ada permainan game yang baru, matanya seakan-akan tak mau jauh dari Android. Bunda Danis sering mengingatkan Danis untuk belajar atau membaca buku. Tapi Danis tidak menghiraukannya, malah asyik bermain Android. Ketika larut dalam bermain game, Danis suka menirukan kata-kata yang ia dengar. Fire, fire, serang, serang, win, yes, aku menang. Padahal dia sendiri pun tidak tahu artinya. Di sekolah, Danis sering tidak fokus. Di kepalanya hanya ada Android. Perkataan bu guru tidak didengar dan diperhatikan. Bahkan ajakan Faris teman sebangkunya untuk belajar bersama tidak dihiraukan. Hingga suatu hari ketika ujian di kelas, Danis tidak belajar sedikit pun. Danis pun mendapatkan nilai 0. Bu Ina, guru kelasnya, memberi nasihat. Sayang sekali Danis, kamu anak yang cerdas. Tapi karena perkembangan teknologi yang kamu gunakan berlebihan, membuat kamu menjadi malas belajar. Main Androidnya secukupnya saja ya nak. Gunakan untuk hal yang bermanfaat saja ya. Pulang sekolah, Danis resah, takut kalau bundanya tahu nilai ujiannya. Sesampainya di rumah, Danis langsung masuk kamar. Dan ketika dia melihat Androidnya, seketika perkataan bu guru hilang dan terlupakan. Danis pun kembali asyik bermain dengan Androidnya. Hingga akhirnya Bunda mengetahui, dan betapa terkejutnya Bunda melihat kertas ulangan Danis. Bunda marah. Nilainya 0, pasti gara-gara Android. Kamu terlalu banyak bermain game. Mulai sekarang kamu tidak boleh bermain Android lagi. Danis menangis dan meminta maaf. Danis janji Bunda akan giat belajar lagi. Boleh kan Androidnya dikasih lagi ke Danis Bunda? Bunda tidak percaya dan tetap melarang Danis bermain Android. Kamu harus mengutamakan belajar Danis, tidak main Android lagi. Danis hanya bisa menangis di tempat tidur. Dia merasa kesal dan akhirnya tertidur. Danis terbawa arus mimpi. Dalam mimpinya, Danis melihat dirinya menjadi kecanduan game. Hingga dia kehabisan uang dan mencopet dompet seorang perempuan. Aksinya ketahuan dan dia pun dikepung massa. Tapi untungnya Danis ditolong oleh polisi, yang ternyata polisi tersebut adalah Faris, teman sebangkunya. Faris sudah berhasil menjadi Kapolres, sementara dirinya sepanjang hari hanya bermain game hingga lupa waktu. Sambil berjalan, Danis merenung menyesali nasibnya. Seandainya saja aku bisa memutar waktu. Kalau Danis sambil menendang kaleng kosong di depannya. Tapi kaleng yang ditendang itu mengenai anjing. Anjing itu pun mengejar Danis dengan buasnya. Danis berlari sambil berteriak ketakutan. Danis pun terbangun dari mimpinya. Wajahnya berkeringat, nafasnya tersengal.
Untung cuma mimpi, kata Danis dalam hati. Esoknya Danis tidak bisa berangkat sekolah. Ternyata mimpi kemarin sore itu membuat Danis ketakutan hingga dia jatuh sakit. Setelah sembuh, Danis sudah bersiap pergi sekolah. Semangatnya menggebu. Karena tidak ingin seperti dalam mimpinya, Danis bertekad untuk rajin belajar. Sekarang, Danis menggunakan Android untuk hal-hal yang bermanfaat dan mencari hal-hal yang belum diketahui. Hingga datang waktunya ujian lagi, nilai raportnya meningkat. Danis mendapatkan peringkat kedua. Sekarang Danis mengerti, gara-gara Android, Danis mendapatkan nilai buruk kalau hanya digunakan untuk bermain game saja. Tapi gara-gara Android juga, Danis bisa mendapatkan hasil ujian yang bagus kalau kecanggihannya digunakan untuk membantu belajar soal latihan. Nah, dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran. Kecanggihan teknologi jika digunakan dengan bijak untuk kebaikan, maka hasilnya akan menakjubkan. Demikianlah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.